Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan dan nikmat kesehatan sehingga bisa beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewatkan bersama mulai dari bangun tidur sampai pada detik di pagi hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi pada pagi hari ini dalam pertemuan untuk PBM secara online di awal tahun baru 2021, marilah kita mengambil hikmahnya secara bersama-sama walaupun pada saat sekarang ini dalam keadaan musim pandemi. Mudah-mudahan bukan gara-gara musim pandemi sehingga dalam PBM atau proses pembelajaran secara online untuk tidak mengganggu segala aktivitas dalam proses pembelajaran. Baiklah, pada pertemuan yang pertama ini di awal tahun baru, mudah-mudahan berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya akan bahas untuk materi pertama di awal tahun 2021 di semester genap khususnya di kelas 11 IPA IPS tentang proposal. Baiklah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang proposal, saya perlu memberikan motivasi buat anak-anakku sekalian bahwa yang berkaitan materi ini sangat erat kaitannya ketika kita nanti beraktivitas, ketika kita nanti menjadi seorang mahasiswa. Jangankan seorang mahasiswa, ketika kita nanti dalam ada kegiatan-kegiatan kelembagaan atau ada kegiatan organisasi yang kita sudah bentuk, ini adalah mencerminkan suatu untuk membangun karakter terhadap pada generasi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk memahami bagaimana penulisan dalam bentuk proposal. Sebagai motivasi buat anak-anakku sekalian, kenapa saya katakan ini sangat bermanfaat? Karena ketika kita nanti berkecimpung di dunia organisasi, di dunia lembaga, organisasi itu tidak bisa hidup tanpa ada namanya dengan proposal. Ya. Kemudian ketika seseorang ingin menyelesaikan suatu studi di salah satu perguruan tinggi, ketika dia tidak memahami yang namanya dengan proposal, otomatis dia tidak bisa menyandang gelar S1. Baiklah, untuk lebih selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu proposal. Ya, kalau proposal buat anak-anakku sekalian, saya kira ini sudah tidak asing lagi di kepala kalian semua karena sudah sering mendengarkan apa itu proposal. Bahkan mungkin ada di antara siswa-siswi kami sudah terlibat bagaimana teknik dalam penulisan proposal. Untuk pertemuan pada hari ini tinggal pemantapan buat anak-anakku sekalian. Baiklah, kita akan masuk di intinya dalam KD atau SK pertama di awal semester genap di tahun 2021. Baiklah, proposal artinya usulan, ya. Kalau kita berbicara tentang usulan berarti ada permohonan mengusulkan sesuatu kepada pihak lembaga yang kita temani kerjasama. Ya, proposal itu terbagi atas dua. Yang pertama ada namanya proposal kegiatan, kemudian ada namanya proposal judul. Nah, untuk yang sementara yang kita akan bahas pada pertemuan pertama adalah tentang proposal kegiatan, ya, yang berkaitan dengan organisasi terkhusus di OSIM MAN 1 Sinjai. Ya, kita sudah bisa melihat bagaimana kegiatan kita, melihat kegiatan kita ketika ada kegiatan di OSIM, ya. Pasti ada proposal yang kita harus buat, ada usulan yang kita usulkan dalam bentuk kegiatan apa yang nanti kita akan laksanakan. Salah satu contoh yang sering kita laksanakan di setiap tahun, ya, untuk pengkaderan, untuk pembentukan karakter, untuk mencari salah satu pemimpin di OSIM, maka diadakanlah dengan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Itu tidak akan terlaksana apabila tidak melalui dengan proposal. Ini kaitannya dengan tentang proposal kegiatan.
Baiklah, untuk lebih mendetail tentang proposal kegiatan perlu kita pahami bersama bahwa di situ nanti kita akan mencantumkan rincian atau anggaran yang kita akan bahas sesuai dengan kegiatan yang kita akan laksanakan dalam di organisasi kita, khususnya tadi yang saya bahas tentang di LDK. Nah, kita akan kembali ke materi inti tentang proposal. Jadi proposal itu artinya usulan, ya, mengusulkan untuk minta persetujuan dari pihak lembaga. Umpamanya OSIM mengadakan kegiatan LDK, makanya harus kita bentuk dulu panitia secara struktur, siapa ketuanya, siapa sekretaris, siapa bendahara. Kemudian setelah ada susunan panitia, maka kita akan membuat proposal dan untuk diajukan ke pihak lembaga. Setelah mengajukan ke pihak lembaga, itu nanti kita akan melaporkan apa kegiatan yang kita akan laksanakan nantinya ketika berada di lapangan. Contoh tadi yang saya bahas tentang latihan dasar kepemimpinan. Situ nanti terurai apa yang kita cantumkan di proposal tersebut. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada pagi hari ini tentang proposal. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang saya banggakan bisa memahami dengan baik. Apabila ada sesuatu hal atau yang belum jelas tentang proposal, silakan ditanyakan lewat dengan WA saya, ataukah silakan cari di materi, tanyakan sama Om Google, ya, karena tentang proposal itu pasti ada materinya di Om Google. Jadi kita tidak boleh selalu merasa pesimis walaupun dalam keadaan pandemi. Insya Allah kalau kita selaku siswa yang aktif, ketika terbentur suatu pokok permasalahan dari segi materi, silahkan kembali ke Om Google kita, karena kita masing-masing punya aplikasi, masing-masing punya HP dan lain-lain sebagainya. Itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini, dan insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya tentang teknik dalam penulisan proposal. Jadi ini cuma saya menguraikan apa itu proposal. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bernilai ibadah dan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan saya tutup ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.